Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku untuk menemani kalian belajar nyiapin UTBK. Kali ini nggak ada openingnya ya, aku langsung mau bahas soal. Dan ini adalah simulasi UTBK 2024 untuk pengetahuan kuantitatif atau PK teman-teman. Aku udah pernah bahas sih sebelumnya, cuman ini aku bahas lagi karena banyak soal yang keskip ya. Jadi pas aku nge-save gambar-gambarnya itu, pokoknya pas aku ngedit tuh banyak yang keskip teman-teman. Jadi waktu itu agak nggak fokus yang editnya. Oke, kita langsung aja bahas soal yang pertama ya. Nilai minimum fungsi kuadrat adalah min 8. Ini fungsi kuadrat kan teman-teman. Dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan 3,0. Nah, grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B dengan B sama dengan berapa. Jadi kita ditanya nilai B-nya ya. Kita perhatikan titik yang diketahui di sini kan ada titik minimum teman-teman. Nah, titik minimum itu kalau di dalam fungsi kuadrat itu adalah y puncak. Jadi bentuk umumnya fungsi kuadrat tuh kayak gini. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau ada kata-kata minimum ataupun nanti maksimum gitu ya, bisa juga nanti itu atau gitu ya. Maksimum itu adalah nilai dari YP, Y puncak kayak gitu. Sama dengan min 8. Kemudian dia melalui titik, di sini kan ada min 1,0 ya, di mana depan ini adalah titik X. Nah, ini Y. Ini juga X. Ini Y. Nah, berarti udah kelihatan nih kalau misalkan fungsi ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi ada nilai X1 sama X2 kan. X-nya min 1 sama 3 dan Y-nya 0. Berarti dia memotong sumbu X di dua titik yang berbeda teman-teman. Jadi ada X1 dan X2 kayak gitu. Oke, nah gimana nih cara menyusun fungsi kuadrat? Masih ingat nggak teman-teman rumusnya? Jadi ada beberapa. Aku di sini mau pakai yang diketahui titik puncaknya ya. Jadi kalau diketahui titik puncak itu adalah kalau di fungsi kuadrat itu ada XP sama YP teman-teman. Jadi ada X puncak sama Y puncak. Y puncak tadi yang maksimum atau minimum. Kalau yang XP ini adalah sumbu simetri. Jadi nilai sumbu simetri di X-nya nanti di mana. Karena si fungsi kuadrat itu pasti dia membentuk parabola gitu ya. Dan kita tahu di sini aku ilustrasikan dulu. Dia ternyata memotong sumbu X di dua titik. Nih aku gambar ngasal. Yang penting kita tahu dia memotong di dua titik. Kan di sini tadi ada titik min 1 sama 3. Minimumnya. Nah, kenapa ini aku tahu dia terbuka ke atas? Karena ada kata-kata nilai minimum. Minimum itu berarti kan dia kayak palung gitu gambarnya, atau dia terbuka ke atas. Sehingga di sini min 8. Nah, simetri itu di sini, teman-teman. Jadi kalau misalnya grafik itu dilipat, nah di sini ada yang namanya X untuk sumbu simetrinya. Jadi cerminnya. Cara nyari XP itu gampang ya. Jadi XP itu sama dengan, kalau titiknya diketahui, titik X1 sama X2-nya itu tinggal kita kurangi aja. Jadi X2 min X1 dibagi 2. Nanti dia kira-kira berapa jaraknya gitu ke salah satu titiknya. Ini X2-nya kan 3. Jadi X yang di sini, kemudian min 1. X2 itu adalah X yang paling besar ya teman-teman ya. Dibagi dengan 2. Ini kan jadinya 3 tambah 1 ya per 2 sama dengan 4 per 2. Sama dengan 2. Ini bukan XP, sorry. Jadi ini tuh kayak jaraknya ke XP ya. Jarak titik X ke XP. Kalau pakai yang kanan, kalau kita pakai yang 3, maka XP-nya itu adalah 3 dikurangi 2, kan jaraknya 2. 2 langkah, seret-seret kayak gitu. Berapa tuh? 1. Jadi XP-nya adalah titiknya 1. Kita punya X puncak sama Y puncak, teman-teman. Nah, gimana cara mencari persamaan kuadratnya? Kita pakai rumus. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP, teman-teman. Nah, di sini ada titik Y sama X yang harus kita pakai. Jadi kita harus pakai salah satu titik. Mau pakai yang mana terserah ya. Kan titik min 1 sama 0 ini adalah titik yang dilalui garis atau grafik. Titik 3,0 juga dilalui. Kita bisa pakai salah satunya. Aku pakai min 1 sama 0 aja ya. Oke, jadi ini adalah X-nya, ini Y-nya. Kemudian tadi XP YP-nya kita udah punya yang aku kurung tadi ya. Y-nya 0. Ini harus kita cari dulu. X-nya adalah min 1. XP-nya tadi 1 kuadrat tambah min 8. Ini kan min, kalian aku pindah ke kiri ya, jadi plus 8 alias positif. Ini A min 1 adalah min 2. Jadi min 1 min lagi 1 min 2 kuadrat. Maka A sama dengan, ini kan 4 teman-teman ya, langsung aku pindah ya, 8 per 4 karena dia perkalian jadi pembagi, sehingga A sama dengan 2. Setelah kita dapat nilai A, baru kita bisa nyusun persamaannya. Pakai titik yang sama ini nggak apa-apa teman-teman. Jadi Y sama dengan A-nya tinggal kita substitusi karena sudah dapat X min XP-nya adalah 1 kuadrat. Kemudian ini kan tambah min 8. Oke, aku tulis deh.
Y sama dengan 2. Nah ini sekarang kita pakai cara cepat ya. X kuadrat. Terus ini semua dikali. 2 kali min 1, min 2 kali X, min 2X. Min 1 kuadrat plus 1. Min 8. Nah ini persamaannya teman-teman, tanpa aku rapikan ya. Nah sekarang kita bisa langsung substitusi 4 sama B ini loh. Kita mau nyari berapa nilai B. Dia adalah salah satu titik yang dilalui, berarti tinggal kita substitusi juga teman-teman. Kita lanjut di sini. Untuk titik 4, B. Nah, maka B ini adalah Y-nya kan, ini X ini Y. Kita masukkan ke sini. Substitusi ke persamaan yang kita dapat. Y adalah B sama dengan 2, X-nya adalah 4, 4 kuadrat, min 2 kali 4, tambah 1, kurangi 8, ya kan? Udah nih dapat nilai B. Ini 2, 4 kali 4, 16, 16 kurangi 2 kali, kurangi 8, ini kan 8 ya teman-teman ya. 8 tambah 1, 9, min 8. 18 dikurangi 8, sama dengan 10 jawabannya untuk yang B. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 2 ya, paragraf untuk contoh soal 2, 3, dan 4. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Oke. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1. Kan kurang dari 6000, kurang dari 6000 katanya. Angkanya adalah A094. Harus 4 angka ya, berarti ini nggak boleh 0 yang jelas ya. Coba misalkan A-nya 0, tapi misalkan A-nya 0, kita lihat ini nanti. Kalau A-nya 0 itu kan kita mendapati angka 94. Kalau kita bagi 3, dia bersisa berapa? 9 bagi 3, 3. 9 habis, turun 4. 4 bagi 3, 1. 3. Oh, bersisa 1. Berarti angka 94 aja teman-teman, itu dia bersisa 1 pada saat A-nya ini 0. Tapi karena kita butuh bilangan 4 angka, berarti kita nggak boleh ngambil A yang 0. Maka A-nya kira-kira berapa? Nah, supaya bisa dibagi 3 bersisa 1, maka himpunan A itu adalah, tadi kan 0 ya, tapi 0 ini nggak kepake. Dan harus kelipatan 3, maka harus kelipatan 3. Kelipatan 3. Jadi setelah 0 itu harus angka 3 teman-teman. Kemudian angka 6, angka 9, dan seterusnya kelipatan 3. Nanti pada saat dibagi dia pasti akan menyisakan 1, karena pada saat ini 0 aja dia udah menyisakan 1. Berarti kan kalau ini biar tetap bisa dibagi 3 bersisa 1 ya harus 3, kemudian 6, dan seterusnya ya. Ini himpunannya udah aku tulis. Sehingga kita butuh nih angka 4, bilangan 4 angka yang kurang dari 6000. Maka yang kurang dari 6000 itu hanya 3 yang memenuhi teman-teman. Jadi jawabannya adalah 3. Kalau misalkan di depan 6, 6094 udah melebihi 6000, jadi nggak bisa. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut nomor 3 nih. Bilangan 4 angka tadi kita punya bilangannya adalah 3094 ya. Banyaknya faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut tinggal kita bagi dengan pembagian pohon. Kalau kita ingin mencari faktor primanya itu berarti kan bilangan-bilangan yang bisa membagi 3094 menghasilkan bilangan bulat. Karena di sini genap, bisa kita bagi 2 jelas. 3000 dibagi 2 1500, 94 dibagi 2 45, 46, 47, 1547. Kita bagi berapa ya? Ini aku udah lupa sih dibagi berapa kemarin ya. Karena belakangnya 7, 1547, kita coba bagi 7 ya. Karena dia 7 itu kan ya, kita bagi 7 aja langsung gitu. Kita bagi 7, menurutku 7 sih. 2, 14, 1, 4 tuh bener ya. 2, 2, 1. 14, 7, 1 gitu teman-teman, 7, 0. Berarti dibagi 7, hasilnya 2, 2, 1. Oh, 2, 2, 1 ini juga bilangan yang sangat istimewa sih. Dia bisa dibagi 13 kayaknya. 1, 13, 2, 3, 2, 3, 9, 1. Berapa 91 ya? Dikali 3. Dikali 7. 1, 2, 7, 8, 9. Iya bener 91 tuh. Hanya 13 dikali 17. Udah, ini nggak bisa dibagi lagi teman-teman. Ini bilangan prima semua ya pembaginya ini ya. 2, 7, 13, 17. Jadi ada 4 faktor prima. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah yang C. Nah, soal nomor 4 teman-teman. Bilangan 4 angka yang tadi ditanya faktor positifnya. Kita tulis lagi bilangannya ya. Tadi kan bilangannya adalah 3094. Apa itu faktor positif? Faktor positif adalah semua bilangan asli positif yang bisa membagi 3094 ini menghasilkan bilangan bulat teman-teman. Dan ini ada rumusnya. Jadi kita nggak perlu pakai cara manual ya. Kita kan tadi sudah punya faktor primanya nih. Jadi faktor primanya tadi kan adalah berapa tadi ya?
2 ya kan, pangkat 1. Kemudian dikali 7 pangkat 1 kali 13 pangkat 1 kali 17 pangkat 1. Ini tadi adalah faktor prima dari bilangan 3094. Kalau pakai cara manual lama. Jadi bilangan faktor positifnya ini kan adalah 1, 2, 7, 14, 13, kemudian juga 28, 26 dan seterusnya teman-teman. Tadi kan juga ada bilangan 221. Nah, daripada kita mencarinya dan itu lama, mending kita langsung pakai rumus. Jadi faktor positif. Kalau misalkan ini adalah pangkat ini aku misalkan dengan E ya. Jadi pangkatnya itu adalah E. Maka faktor positif itu adalah sama dengan E1 tambah 1 dikali dengan E2 tambah 2 dikali terus ya sampai E sebanyak N ditambah kok ditambah 2 teman-teman, ditambah 1 semua ya, sorry. Kayak gini. Paham ya? Ya udah, di sini kan kita punya pangkatnya ada sebanyak 4 ya. Berarti faktor positif untuk bilangan 3094 adalah pangkatnya 1 tambah 1. Yang pangkatnya 7 1 juga tambah 1. Pangkatnya si 13 1 tambah 1. Pangkatnya si 17 juga 1 tambah 1. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 16. Jawabannya 16 yang B. Nah, ini adalah salah satu soal yang skip nih kemarin. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas. Jadi, ada data yaitu B-7, 3, dan -5. Aku akan tulis lagi datanya B-7, 3, -5. Mana yang benar nih dari pernyataan berikut? Rata-rata adalah -5 kalau B-nya -11. Coba kita cari rata-ratanya ya. X bar sama dengan, katanya B-nya -11. -11 -7 plus 3 -5 dibagi dengan jumlah datanya ada 4 ya teman-teman ya. Ini berapa? -11 -7 adalah -18. -18 -5 itu ini aja sama ini -2, berarti -20 ya. -20 per 4 sama dengan -5. Benar. Nomor 1 benar. Median kumpulan data tersebut -6 jika B-nya -7. Median itu adalah data tengah ya teman-teman ya. Data tengah tapi setelah data diurut. Kalau B-nya -7, kita punya data -7, -7, 3, -5. Tapi harus kita urut dulu teman-teman. Dari mulai yang paling kecil. Nah, karena datanya genap, maka harus kita jumlah dulu nih. Jadi setelah kita bagi data menjadi 2 itu kan di sini ya. Nah, karena datanya genap, maka data di antara pagar ini, jadi -7 sama -5 harus kita jumlah. -7 -5 dibagi dengan 2. Sehingga mediannya adalah 7 tambah 5 berapa teman-teman? -12 ya. -12 per 2 sama dengan -6. Benar ya, mediannya -6. Kalau datanya ganjil ya nanti data yang paling tengah itu sendiri. Kalau ini genap harus dijumlah kayak gitu. Modus kumpulan data tersebut. Modus sudah data yang paling sering muncul ya. Kalau misalkan datanya B-nya tadi -5, modusnya -5. Coba kita tulis lagi datanya -5, -7, 3, -5. Nah, modus kan yang paling sering muncul. -5 ini ya muncul 2 kali, maka modusnya juga benar. Jangkauan. Kalau jangkauan tuh data terbesar kurangi data terkecil ya, setelah data diurut. Jangkauannya katanya 3 jika B-nya -8. Aku tulis lagi -8, -7, 3, -5. Kita urut dulu -8, -7, -5, 3. Jadi jangkauan adalah data terbesar yaitu 3 dikurangi dengan data terkecil yaitu -8. 3 -8 sama dengan 11. Ini kan jadi positif ya. Jadi ini salah yang nomor 4. Yang betul adalah 1, 2, dan 3 saja. Jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 6 ya teman-teman. Segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda centang pada kolom berikut yang sesuai. Jadi, ini segi 4 tapi modelnya belah ketupat. Jadi belah ketupat itu teman-teman, dia adalah bangun datar yang estetik ya. Kayak bentuk ketupat yang biasanya kita makan pada saat lebaran. Bentar lagi lebaran, bentar lagi puasa maksudku ya. Habis puasa lebaran. Nah, jadi belah ketupat tuh kayak ini teman-teman. Jadi dia kayak pipih gitu, sisi-sisinya sama panjang dia.
Nah, terus kan kemudian biasanya diagonal ya. Diagonalnya jelas beda ya panjangnya ya. Jadi salah satunya lebih pendek dari yang satunya. Walaupun gambarku nggak simetris ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan tuh sama teman-teman besarnya, tapi yang berhadapan ya. Ini tak kasih tanda bulat. Sementara yang kanan ini tak kasih tanda bintang sama kayak yang kiri. Kita cek ya, BCD mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar, benar. ABCD mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Dua pasang sisi sama panjang, kan sisinya berpasang-pasangan ya, semuanya sama panjang. Benar sih, jadi dua pasang sisi itu sama kayak 4 sisi sama panjang ya. Kedua diagonal ABCD sama panjang, kedua diagonalnya tidak sama panjang ya, jadi salah. Oke, itu aja. 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Memilih 3 bilangan teman-teman, ini aku kurung dari 10. Kurang dari 10 ternyata. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar ya? Jadi kita diminta untuk mencari peluang-peluangnya. Oke. Kita cek yang pertama ya. Bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Peluangnya teman-teman ya. Nah, bilangannya aku tulis dulu kita untuk mencari semestanya. Jadi, gini teman-teman. Gimana caranya teman-teman mencari peluang kalau misalkan model soalnya itu kayak gini. Kalau kita memilihnya itu udah lebih dari 1, 3 bilangan gitu ya. Kita bikin peluangnya, peluang semesta. Peluang semesta apa sih? Peluang kejadian. Maksudku gitu. Peluang sih rumusnya selalu sama ya. Jadi kayak NA dibagi NS. Tapi teman-teman, rumus ini itu kan rumus umum. Kalau sudah memilihnya itu lebih dari 1 ya, dari banyak atau dari sekian dari N dari jumlah tertentu, kita milihnya lebih dari 1 nih, kayak ini kan 3, maka kita harus pakai kombinasi. Kalau dia tidak memperhatikan urutan ya, sebenarnya aku masih belum bahas terkait dengan pencacahan ya, tapi kalau misalkan sudah memilih 3, 3-nya acak kan dipilihnya kan, kita nggak perhatikan urutan, pokoknya ya ambil 3 kayak gitu, maka itu kita pakai kombinasi gitu. Kalau cuma ngambil 1, kita cuma bikin peluangnya tinggal 1 per kayak gitu-gitu doang. Tapi kalau ini udah memilih 3, itu kita harus pakai kombinasi teman-teman. Bilangan aslinya katanya kurang dari 10 ya, kita tulis dulu bilangan aslinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, karena 10-nya nggak ikut, kurang dari 10. Nah, sekarang semestanya gimana? Kan ini jumlahnya berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 9, jelas aja ini 9 ya. Jadi, banyaknya adalah 9, banyak angka yang kita punya. Kemudian kita mau ngambil 3. Nah, diambil 3, berarti untuk semestanya itu adalah kombinasi 9, 3, memilih 3 dari 9 angka. Rumus kombinasi teman-teman. 9 faktorial per 9 kurangi 3, 6 faktorial, 3 faktorial kayak gitu. Ini kita coret. 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial ya. 6 faktorialnya udah kita buang tadi. Per 3 kali 2 kali 1. Nah, satunya nggak apa aku tulis. Coret-coret 3, coret-coret 4, sehingga dapatnya adalah 3 kali 4 kali 7. Ini nggak usah kita kalikan biar nanti bisa dicoret dengan NA kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi NS-nya kita udah punya nih 3, 4, 7. Kita cek sekarang. Peluang bilangan yang terpilih adalah prima. Prima di sini kita tandai dulu. Bilangan prima tuh berapa aja? 2, 3, 5, 7 ya kan teman-teman ya? Jadi primanya ada 4. Jadi prima itu ada 4. Kan dipilih 3 katanya. Berarti kita ngambil 3 dari 4. Kayak gitu untuk NA-nya teman-teman. Sehingga NA untuk yang prima, atau kita langsung aku gini ya biar teman-teman bisa membedakan. Jadi untuk N prima itu kita memilih, itu tetap pakai kombinasi karena milih 3, nggak milih 1. Kombinasi dari 4 prima kita ambil 3. Nah ini jawabannya pasti 4. 4 faktorial, 4 kurangi 3 adalah 1 faktorial per 3 faktorial. Coret-coret tinggal 4. Oke, maka untuk yang prima ini teman-teman, untuk yang nomor 1 ya, peluangnya adalah, peluang prima itu adalah ini tadi N prima, kita udah punya langsung aja ya 4 per NS-nya adalah 3 kali 4 kali 7. Coret-coret tinggal 1 per 3 kali 7, 21 teman-teman. Nah, besaran mana nih? 1 per 21 sama 1 per 20. 1 per 21, titik 1 per 20. Karena di atas sudah sama-sama 1, maka kita tinggal lihat penyebutnya. Kalau pembaginya semakin besar, otomatis angka itu menjadi kecil ya kan?
Kan kamu punya satu kue, kemudian dibagi sama 21 orang, kan dapatnya lebih dikit-dikit. Kalau cuma dibagi sama 20 orang, ya lebih banyakkan dikit lah dapat kuenya, kayak gitu loh ibaratnya. Berarti ini kurang dari. Bener ya yang ayah. Yang nomor 1, peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Betul. Kita cek yang nomor 2 ya teman-teman ya. Kita cek nomor 2. Peluang semua bilangan terpilih genap kurang dari 1/25. Genap kita tandai dengan warna biru. 1, 2, 3, 4. Oh, sama-sama ada 4. Maka jelas N genapnya juga nanti jawabannya 4 ini teman-teman. Kan kombinasi 4 bilangan genap, terus kita ngambil 3 dari genap itu. Tadi kan jawabannya ini 4, gak perlu aku hitung lagi. Maka peluang genap sama kayak peluang prima ya, sama dengan 1/21. Nah, 1/21 titik 1/25. Nah, kan sama-sama 1 nih atasnya. Penyebutnya jelas lebih besaran 25 ya, maka yang sana paling kecil, berarti ini lebih dari 1/25. Maka peluang semua bilangan terpilih genap lebih dari 1/25, bukan kurang dari. Ini salah. Kita cek nomor 3 teman-teman ya. Kita cek nomor 3. Peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Ganjilnya kan angka 1, kasih garis saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kita N ganjil sekarang. N ganjilnya sama ya, lagi-lagi pakai kombinasi. Dari 5 bilangan ganjil kita ambil 3. 5 faktorial per 5 kali 5 kurangi 3, 2 faktorial, 3 faktorial. Coret-coret tinggal 5 kali 4, 3 faktorialnya tadi udah aku buang. Per 2, 2 kali 1 gitu. Coret-coret 2, 10. Maka untuk peluang ganjil semestanya sama teman-teman ya, itu adalah N ganjil 10 dibagi dengan semestanya kita 3, 4, 7. Coret-coret bagi 2, ini 2, bagi 2, 5. 5 per 3 kali 2, 6 kali 7, 42 teman-teman. 5 per 42, titik 1/7. Biar nggak susah bandinginnya, ini sama-sama kita kali, kita jadiin per 42 semua ya. Ini kita kali 6, ini juga kita kali 6. Jadinya 5 per 42, titik 6 per 42. Nah, karena di bawah sudah sama-sama 42, kita lihatnya sekarang pembilangnya teman-teman. Besaran mana 5 sama 6? Jelas besaran 6, sehingga 5 per 42 adalah kurang dari 6 per 42. Benar nggak? Peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari, salah ya. Ini salah. Kita cek nomor 4 sekarang. Peluang jumlah semua bilangan ya. Jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8. Kita kan punya bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah semua bilangan terpilih itu berarti kita milih 3 bilangan yang kurang dari 8 nih. Itu kan kemungkinan pertama adalah 1 tambah 2 tambah 3 ya kan. Tuh 2, 3 itu 6 kurang dari 8. Atau kemungkinan kedua, kalau 2 tambah 3 tambah 4 kelebihan teman-teman. Jadi 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7 kurang dari 8. Jadi hanya ada 2. Jadi N penjumlahan tadi ya, pokoknya N kejadian A tak gituin aja lah, itu ada 2 aja. Sehingga peluangnya itu adalah 2 per, tadi semesta kita berapa? 3, 4, 7. Coret-coret 2. Nah, 1 per 2 kali 3, 6 kali 7, 42. Ini benar ya. Jadi yang nomor 4 ini benar. Jadi banyaknya pernyataan yang benar ada 2 pernyataan. Jawabannya yang ini, yang C. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Jangan lupa kalau ada yang mau join Telegram, aku sertakan linknya di deskripsi ya. Silahkan. Ya itu untuk forum diskusi. Karena aku mengelola akun ini sendirian, kemudian juga aku bikin YouTube ini juga sendirian. Jadi harap maklum kalau aku jadi slow rest ya teman-teman ya kalau di Telegram. Kita lanjut nomor 8, segitiga ABC siku-siku dengan A min B sama dengan 60 dan C adalah alfa. Kuantitas PQ nih hubungannya kalau P-nya adalah alfa. Baiklah, kita gambar segitiga siku-siku ya teman-teman ya. Kira-kira kita bikin siku-sikunya di mana nih? Yang pertama, kemungkinan pertama adalah siku-sikunya itu bisa di A ya teman-teman ya. Jadi ini aku bikin siku-siku di A, B, C. Bisa kan? Jadi di sini nanti yang alfanya nih yang C. Kalau A-nya siku-siku, maka A-nya 90 ya kan? Sehingga sudut A min sudut B sama dengan 60. A-nya 90 kurangi B sama dengan 60. Maka B sama dengan
90 min 60, B-nya 30 teman-teman. Kalau B-nya 30, maka C-nya di sini berapa? 60. Kan jumlah seluruh sudut segitiga itu 180 teman-teman. Oke, berarti kalau kita dapat C-nya 60, maka alfa itu kurang dari 80 ya kan? Kemungkinan pertama. Ini ada kemungkinan kedua teman-teman. Kalau kita bikin siku-sikunya bukan di A, kan keterangannya nggak ada ya, kita cuma punya informasi yang penting siku-siku gitu katanya. Kalau misalkan nanti konsisten alfanya kurang dari si 80 ini, maka jawabannya adalah ada di pilihan ganda. Kemungkinan kedua C-nya yang siku-siku. Jadi A sama B-nya nggak siku-siku, terserah di mana. A, B, C gitu ya. Kalau C-nya siku-siku, di sini berarti 90. Kalau C 90, maka A tambah B kan jadinya kan, nah ini sebenarnya nggak perlu dihitung, nggak apa-apa sih. Masuk akal aja kalau C-nya 90. A tambah B sama dengan sisanya teman-teman. 180 kan 90 adalah 90. Berarti si B sama dengan 90 dikurangi dengan A ya kan. Lalu kita substitusi ke A min B sama dengan 60. A min B sama dengan 60. A-nya, B-nya tadi kita udah punya ya. Min B-nya kita ganti dengan 90 min A sama dengan 60. Maka A min 90 ini kali ke dalam, kali pelangi. Min 90 plus A sama dengan 60. Maka ini 2A sama dengan min 90-nya kita pindah ke sana, jadi 60 tambah 90, 150. A 75. Tuh, bisa kan kalau A-nya 75, maka B-nya jelas 15, ya kan? Karena A min B adalah 60. Jadi ini benar segitiga yang ini juga benar. Yang nggak bisa tuh teman-teman adalah kalau B-nya siku-siku. Kalau B siku-siku kan ini 90, berarti ini harus tumpul. Sementara di segitiga siku-siku tuh nggak ada sudut tumpul. Karena kan yang hasilnya 60 jelas di sini harus berapa teman-teman? Ya harus lebih dari 90 dong. Nah, jadi ini salah. Sehingga B-nya nggak mungkin siku-siku ya. Oke, kita punya C-nya di sini siku-siku, berarti C tadi kan adalah sudut alfa. Kalau alfanya 90, maka alfanya lebih dari 80. Loh, nggak konsisten, katanya tadi kurang, katanya ini lebih. Nah, kalau nggak konsisten gini teman-teman, berarti tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, yang tidak dapat ditentukan. Ini juga kayaknya aku ke skip ya waktu ngerjakan. Makanya aku pokoknya sekarang bikin lagi tuh biar nggak ke skip gitu teman-teman, biar jadi satu gitu soal-soalnya. Emang ada sih yang videonya tak upload, tapi kayak nggak enak gitu kepisah dengan video yang dengan soal-soal yang lain. Perhatikan barisan bilangan real 2A dan 8 titik. Jadi ada barisan, ada deret teman-teman. Apakah 16 merupakan salah satu barisan tersebut? Kalau ditanya apakah, kalau pertanyaannya apakah kan jawabannya bisa iya, bisa juga tidak gitu kan ya, itu kalau apakah. Tapi kalau ditanya nilainya ya tetap kita pas mengerjakan harus ketemu nilainya, walaupun nggak sampai kita hitung banget, tapi dengan kita nalar, oh ini udah pasti kita dapet nih nilainya gitu. Kalau ini kan jawabannya bisa nggak sesuai. Kalau iya berarti sesuai, kalau tidak berarti ya tidak sesuai, nggak harus benar gitu loh. Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut apakah cukup untuk menjawab pertanyaan. Untuk pernyataan pertama kita cek, barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Jadi ada keterangannya barisan 2A8 itu aritmatika gitu. 2A8. Untuk dapat A, itu kan suku tengah namanya ya. Kalau deretnya cuma 3. Itu tinggal suku belakang ditambah suku depan, 8 tambah 2 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka ini deretnya jadinya, ini kan titik ya, sama dengan 2, 5, 8. Nah kan bedanya 3 tuh teman-teman. 11, 14, 17 dan seterusnya. Nah, nggak ada 16 ya, 16-nya kelewat. Jadi jawabannya tidak. Nah, di sini jawabannya tidak kok, 16 itu tidak termasuk. Tapi ini benar, pernyataan 1 ini cukup untuk membuktikan. Paham ya teman-teman? Walaupun jawabannya tidak ada, enggak kok 16 itu. Tapi karena dia bisa menjawab, maka pernyataan 1 cukup. Gitu cara menjawab pernyataan cukup tidak cukup teman-teman. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Kalau barisan bilangan positif, itu kita nggak tahu ya, nggak jelas. Kalau positif aku bisa aja bikin barisannya tuh kayak gini. 2, 3, 8, 9. Jadi memang karena cuman barisan bilangan positif kan terserah aku mau bikin, yang penting dia angka positif. 10, 12, 13, 14, 17 misalkan kayak gitu. 16-nya nggak masuk, tapi bisa aja juga aku bikin barisannya itu bilangan positifnya kayak gini, 2, 4, 8. Terus 10.
16 misalkan masuk kayak gitu ya. Nah, jadi kadang aku masukin kadang enggak, tapi karena sama-sama bilangan positif ya bisa aja deret ini dibenarkan juga, deret yang kedua juga dibenarkan gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan pernyataan kedua nih teman-teman, hanya dengan kata-kata barisan bilangan positif tuh nggak cukup untuk membuktikan 16 tuh bisa masuk, bisa juga enggak gitu loh, ya kan? Karena pola itu kan macam-macam teman-teman. Kalau nanti aku kalau misalkan aku nanti bikin deret yang dia itu bedanya bukan aritmatika tapi geometri, bisa aja. Atau aku bikin yang polanya acak kayak yang di soal-soal deret itu ya, itu kan ada yang polanya acak, bisa yang sampai bertingkat dan seterusnya kayak gitu, bisa aja mungkin 16-nya masuk. Dan sebagainya. Jadi pernyataan dua ini teman-teman nggak bisa membuktikan, maksudnya nggak bisa menjawab gitu loh. Jadi ini tidak cukup ya. Tidak cukup untuk menjawab. Sehingga jawabannya adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Jawabannya adalah yang A. Soal terakhir ini teman-teman berupa soal isian ya. Fungsi f didefinisikan dengan fx x kuadrat min 3x. Nilai dari FOV 2. Ini f-nya 3 kali ya. Jadi FOV 2 per FOV 2 min f2. Kita tinggal cari aja f2 berapa teman-teman. Jadi caranya pertama-tama dimulai dari f2. Maka fx ini x-nya kita ganti dengan 2. Nah, berarti 2 kuadrat min 3 dikali 2. 4 dikurangi 6 min 2. Sehingga ini jadinya gini teman-teman. F2 ini tadi kita udah dapat nih. Berapa nilai dari F2? Min 2 ya kan? Kita ganti dengan min 2. Paham? Per F2 kan tadi kita udah punya teman-teman. Min 2. F min 2. Min 2. Ini udah dapat nilainya. Nah, tapi kita nggak punya nilai F min 2 ya. Kita cari lagi F min 2. Nah, fungsi ini berarti sekarang kita ganti menjadi min 2. X-nya min 2 kuadrat min 3 kali min 2. Min 2 kuadrat itu adalah 4. Min kali min plus 6 sama dengan 10. F ini udah kita dapat nih. Kita ganti dengan 10. Nah, per ini per 10 karena dia nilainya udah ada, tambah 2. Nah, kita nggak punya F10 teman-teman. Kita cari F10. Kita ganti sekarang X-nya di sini menjadi 10. Sama dengan X kuadrat 10 kuadrat langsung ya, min 3 dikali 10. 100 kurangi 30, 70. Ini 70 per 10 tambah 2. Ini kan 7 tambah 2 sama dengan 9. Jawabannya 9 ya teman-teman ya. Oke, 9. Nah, sekian dulu teman-teman ya untuk pembahasan simulasi UTBK 2024 pengetahuan kuantitatif dari panitia BP3 dari panitia SNBT 2024 teman-teman. Semoga mudah dipahami dan aku ingetin lagi jangan lupa subscribe, dukung terus channel Ruang Belajarmu ya teman-teman ya. Dan kalau yang mau join grup Telegram silahkan klik link di bawah di deskripsi ada. Oke teman-teman, aku mohon maaf jika ada yang kurang-kurang, jika ada salah-salah itu tolong dikoreksi dan silahkan komen ya, nanti insya Allah akan aku perbaiki. Karena manusia tidak lepas dari salah dan dosa teman-teman. Hilaf dan salah. Masa sampai dosa kalau aku salah hitung? Enggak kan ya? Oke teman-teman, kita akhiri dulu ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.